Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer. Selamat datang di podcast Sukabawa. Ini kembali kita akan membawakan topik-topik nih. Dan hari ini balik lagi bersama Indra nih. Hostnya sejauh ini masih gue. Kita lihat apakah another episode-nya akan ada host-host lain. Ya we'll see. Tapi ya pastinya gue masih excited nih untuk membawakan berbagai topik-topik yang sebenarnya kalau dibahas sebelumnya buat para pendengar podcast Sukabawa nih, kita tuh selalu membahas topik-topik yang sebenarnya ringan ya, topik-topik yang sebenarnya kadang juga mengambang, dalam artian kadang suka jadi ambigu juga. Tapi kita hari ini mau sama-sama ngobrol untuk minimal ada kesepakatan lah, atau ada saling sepakat tentang sesuatu yang minimal antara saya dengan sumber nanti itu kita sepakat tentang hal apa sih gitu. Jadi teman-teman pendengar bisa mungkin sepakat, mungkin tidak, itu tidak apa-apa. Dan kali ini saya bersama dengan one of my best friend, asik. Sama-sama melayani di Gereja Maleer sejak muda ya. Sejak muda kita bareng. Dan hari ini bersama dengan apa gue panggilnya, PDM bukan? Bukan. Gue bersama dengan Bro Rian, atau biasa nama lengkapnya Stefanus Ardianto ya, tapi dipanggilnya kerapnya Rian. Halo Bro. Halo. Gimana nih? Setelah lagi banyak sibuk-sibuk ya. By the way, Rian ini dia selain sibuk melayani, dia juga sibuk mengajar. Dia punya banyak kesibukan. Ya praktisi pendidikan lah ya. Iya. Bisa dibilang ya, mengajar, dia ngelesin juga, dia juga lagi ambil studi S3 ya Bro ya. Betul. Nah Bro, apa kabar Bro hari ini Bro? Baik Bro. Aduh, thank you udah diundang ke sini. Thank you ya, thank you juga udah hadir, karena gue nyari waktu Rian ini agak susah ya. Jadi ya teman-teman yang mendengarkan ini nanti akan mendengarkan sesuatu, karena gue sama Rian ini fun fact, kita lucu juga ya sebenarnya kalau misalkan lagi ngobrol berdua, ngobrol santai maupun gak santai, pasti ujungnya akhirnya pelayanan, betul gak Bro? Betul serius ya? Iya, kenapa ya? Gue juga kadang bingung juga kenapa ya. Kita jadi awalnya pengen ngobrol santai, ngobrol sesuatu, padahal cuma nanya kabar-kabar apa dan sebagainya. Indian, ini gereja gimana nih Bro? Ya, mau kesini malah kesana ya? Gue bingung soalnya pasti ngomonginnya gereja, pelayanan. Jadi gue jadi sadar bahwa ternyata gue sama Ren ini benar-benar connect banget di bidang pelayanan. Dan kita memang udah mungkin melayani bareng dari SMP ya Bro ya? SMP SMA lah, sampai sekarang kita masing-masing udah kerja. Mulai dari youth, mulai dari pemuda sampai umum, sampai apa yang diambil keputusan di gereja kita gitu. Dan gue bersyukur juga Koyas atau Bapak Gembala kita juga cukup open dengan pendapat anak-anak muda ya. Gue banyak discuss sama Rian juga. So today gonna be interesting, karena kita akan ngobrolin tentang leadership Bro. Ini topik yang menurut gue umum juga, bisa dibilang mainstream juga, pasti leadership mah di mana-mana juga dibahas ya. Cuma kalau ngomongin soal leadership in church nih, menurut lu ya Bro ya, kalau ngomongin soal leader yang proper buat church, kriterianya yang ada di kepala lu ya. Ini let's see, kita membayangkan kalau kita punya figur leader di gereja, apa yang terpikir di pikiran lo? Kriteria apa yang lo punya? Ya karena gue sendiri seorang edukator lah ya. Jadi concern gue adalah seorang leader itu harus yang pasti senang belajar sih. Oke. Gitu ya, karena kita hidup di era yang makin cepat nih. Apalagi udah ada teknologi. Ya kalau kita bicara sekarang kerjaan juga mulai banyak di handle robot dan sebagainya gitu. Terus kalau kita bicara tentang pelayanan, kita udah mulai lihat ada virtual church ya, gereja yang udah gak ada bentuknya gitu. Jadi tantangan kan buat orang Kristen gitu. Dan ini harusnya menyadarkan leader-leader bahwa mereka perlu belajar gitu. Selama ini kan kita mungkin sebelum pandemi
ya bisa dibilang agak nyantai gitu ya. Betul. Tapi dobrakan keras tuh dari COVID, satu hal positif dari COVID, leader-leader jadi di-push tuh untuk lebih mikir, lebih cari alternatif lain atau cara buat jangkau jemaat lebih baik lagi di masa masa COVID itu. Jadi belajar ya kedepannya juga, bahkan kita pasti akan lihat banyak tantangan baru gitu ya. Jadi kita harus wajib belajar gitu ya. Banyak hal gitu belajarnya, bisa mungkin belajar develop gereja gitu ya. Terus cara jangkau jemaat, cara juga komsel yang menarik dan sebagainya gitu ya. Lihat generasi-generasi punya perilaku atau punya kecenderungan seperti apa, leader harus tahu itu gitu. Jadi karena leader itu kan akan lead komunitasnya kemana gitu kan. Sedangkan kalau leadernya sendiri dia nggak tahu kemana dan nggak tahu harus melakukan apa, wah komunitasnya nanti kacau balau ya gitu. Jadi seorang leader ya harus belajar, dan tentunya belajar itu nggak harus dia secara mandiri gitu. Dia juga perlu untuk dengerin aspirasi Cela dari orang-orang di komunitasnya gitu, ataupun orang-orang yang di bawah dia. Of course senior juga harus didengar gitu ya. Nah banyak masukan ini nanti akhirnya dia punya ya bisa dibilang pilihan yang cukup objektif mungkin ya. Jadi ke bawah kena, ke atas kena. Mungkin itu. Berarti aware dan juga openness mungkin ya. Iya. Demokratis ya berarti ya. Demokratis. Jadi itu yang menurut Rian merupakan aspek yang ya kalau bisa dimiliki lah ya. Iya. Nah, lu kan lu punya pengalaman di gereja, lu pernah jadi ketua youth kan? Betul. Even that, after that juga lu jadi pembina youth. Lu pernah di posisi menjalankan, dan lu juga pernah di posisi mengawasi dan penasehat. Nah, menurut lu mana yang lebih challenging? Dua-duanya challenging gitu ya, karena it's a new experience at that time. Satu pengalaman yang baru banget. Ya, sebelumnya gue nggak pernah lead, nggak pernah juga menjadi penasehat. Gitu. Iya. Jadi dua-duanya punya art of challenge tersendiri lah ya. Kalau dulu waktu nge-lead remaja, karena gue orangnya sangat struktural, jadi gue banyak perbaiki struktur gitu ya. Jadi bagaimana kita bangun sistem pelatihan pelayanan gitu, terus kemudian prosedur pelayanan gitu dan sebagainya. Waktu jadi pembina, tapi itu mungkin secara pribadi ya, buat gue pembina itu lebih sulit lah mungkin kalau diingat-ingat. Karena gue sebenarnya bukan tipe yang sangat mengayomi. Betul. Gitu ya. Memang Betul lagi. Terus gue itu sebenarnya naturnya emang agak cuek gitu orangnya gitu ya. Jadi bukan tipe yang terus follow up anak-anak gue gitu, anak-anak pengurus. Jadi gue cukup push myself hard waktu itu gitu ya. Terus juga harus mikirin tema nggak lebih sulit buat gue daripada lead anak-anak gitu ya. Gue sendiri kayaknya kalau flashback kayaknya merasa masih harus banyak yang diperbaiki sih kalau jadi seorang pembina gitu. Tapi gue ya ini fun fact juga, gue dulu tipe salah satu orang yang pernah benar-benar nggak setuju dia jadi ketua sebenarnya. Sangat nggak setuju gue, karena menurut gue punya pemikiran pemimpin tuh orang-orang yang itu ya, aspek-aspek yang lu bilang tadi, orang-orang yang bisa mengayomi, orang-orang yang minimal bisa bergaul karib dan benar-benar gampang dekat sama anak-anak dan sebagainya. Dan dulu gue masih terhilang juga ya. Betul. Jadi ketua. Betul. Terus pas diusulkan nama Rian ketua tuh gue sempat ya gue bilang nggak setujunya nggak ngomong sih, cuman gue cukup kukulutus lah bahasa Sundanya mah gitu, kayak mempertanyakan kenapa ya Rian dan sebagainya. Cuman after that time gitu ya, ini kan gue ngomong ini kalau udah bukan pertama kali ya, mungkin udah sekitar ke 25 kali ya kalau gue kayaknya lu kepahitan. gue sering ngomong bahwa gue tuh nggak setuju lo di ketua sebenarnya. Cuman in the end ada aspek-aspek yang gue lihat, karena gue lihat bahwa leadership itu juga tentang loyalty, kesetiaan, disiplin dan sebagainya. Itu memang ada dirian, dan menurut gue juga not surprise at all sih menurut gue ketika lo jadi pembina tuh, karena ya itu ketekunan dan loyalty dan juga disiplin lo ini yang menurut gue itu secara langsung juga berpengaruh ke
teman-teman pengurus gak sih? Orang itu jadi sekarang mungkin jadi lebih punya hati untuk rela untuk melayani. Nggak, lo melihat gak sih? Kan lo nih Rian ini kan, nih kalau gue jabarin ya, pelayanan Rian tuh ada apa aja Yan? Multimedia. Yang pernah lah. Yang pernah ya dari bawah, enggak dari bawah sih yang buat gue penelayanan semua sama. Tapi start from Azure, terus ke LCD operator, terus singer, soundman, terus ke music. WL sekali pernah. Sekarang berlabuh di ya cuman soundman dan preaching sih gitu. Maksudnya gue lihat ya, hampir semua jenis pelayanan udah pernah dia jabarin sebenarnya. Iya. Dan lu melihat gak yang ke anak-anak yang lebih ini ada beberapa orang yang minimal nggak semua ekspor semua pelayanan, tapi mereka tuh kayak punya nilai-nilai minimal dari kerapihan atau minimal dari apa kerelaan hati untuk melayani. Kalau gue pribadi melihat sedikit banyak ada sih. Oh gitu? Gue sendiri nggak realize itu kok, nggak lihat. Nggak tahu ya, karena gue yang melihat anak-anak gue ya apa adanya aja, bukan style ya. Memang mereka concernnya kemana, dan gue nggak mau maksain juga mereka harus seperti Rian ini gitu ya. Karena Rian ini punya banyak kekurangan. Ya jadi gue hanya lihat aja mereka kemana, gue coba kasih masukan-masukan yang baik. Ya puji Tuhan sih kalau mereka dapat poin-poin yang baik dari gue gitu ya. Misalnya apa ya gue juga nggak tahu sih. But in some cases lu pasti proud dong dengan mereka ya, maksudnya for sure gitu. Dan ya gue dengar juga masih terbina lah ya, maksudnya kalian juga punya konsep sampai sekarang. I mean di zaman ya gue pernah suka kepengurusan sama Rian, itu gue bagian kreatif dan musik juga, Rian ketua ya gue bersyukur kalau yang sekarang ini bisa lebih di maintain sejauh ini gitu. Karena kalau zaman kita dulu memang akhirnya menjadi misalnya karena pekerjaan juga kan, ada yang korporat dan sebagainya. Tapi gue melihat anak-anak yang lu bina ini sekarang, yang dulu ini kayaknya cukup solid nih, dan kedepannya bisa jadi apa ya, istilah gerejawi itu tiang-tiang gereja gitu. Lu expect apa nggak ke mereka as a leader? Ya nggak expect lah ya, mungkin harapan hopes dan gitu sebagainya. Apa ya? Ya gue nggak haruskan mereka jadi seorang leader sih. Ya, yang pasti sih gue mengharapkan mereka terus bertumbuh. Itu yang pasti, tetap setia gitu ya. Sama apa ya? Ya nggak tahu sih, gue hanya menikmati gitu pertumbuhan mereka dari hari ke hari, tahun ke tahun. Ya gue benar-benar ngelihat gitu anak-anak yang mungkin dulunya lebih cuek dan lebih apa ya istilahnya, ya sekarang berbeda banget gitu ya. Tanpa gue beneran harus push kayak leader yang gimana teuing gitu. Sudah banget gimana tuh. Terus ya jadi ya gue hanya so far sih gue ingin menjalani aja gitu ya, sambil mantau juga anak-anak. Kalau memang perlu ya gue akan coba ya lihat mereka lebih khusus lagi. Tapi untuk sekarang kayaknya masih oke sih mereka. Iya, berarti after that berarti leadership itu bukan tentang masa periode, berarti leadership juga tentang. Iya, itu pasti ya. Maksudnya menurut gue satu organisasi itu akan sehat, akan stabil ketika dia tidak bergantung pada leadernya ya. Betul. Jadi kalau leadernya ganti tetap kuat gitu. Memang penting sih ya memilih leader yang memang qualified lah ya. Qualified, punya hati Tuhan gitu, supaya komunitasnya arahnya beneran berkenan lah di hadapan Tuhan gitu ya. Tapi tetap kita harus juga bangun organisasi identity-nya lah gitu ya. Jadi even leadernya juga ganti, tetap ya in case terburuknya gitu ya, leadershipnya kacau gitu, mereka tetap bisa handle itu gitu. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Almasih Maleer yang berlokasi di Jalan Maleer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Almasih Maleer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.